Pemerintah akan segera merealisasikan pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa dalam waktu dekat. Rencananya pembangunan akan dilakukan secara bertahap dan saat ini pelaksanaan proyek Giant Seawall terus dimatangkan. Pemirsa, pemerintah akan segera merealisasikan pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa pantai utara Jawa. Pemerintah ingin pembangunan tanggul raksasa bisa mengusung konsep yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah akan segera merealisasikan pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa dalam waktu dekat. Rencananya pembangunan akan dilakukan secara bertahap dan saat ini pelaksanaan proyek Giant Seawall terus dimatangkan. Menurut Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Hendriawan Asyaf, pemerintah ingin pembangunan tanggul raksasa bisa mengusung konsep yang lebih ramah lingkungan. Rencana dari hasil hitungan masih dihitung waktunya, karena kan berkaitan sama resources yang ada di Indonesia, kita manfaatkan semua. Jadi salah satu yang utama adalah kita bisa memanfaatkan soal lingkungan, jadi kita absorb hal-hal yang ada kaitannya dengan waste. Proyek pembangunan Giant Seawall Pantura merupakan proyek strategis nasional untuk melindungi 60% kawasan industri dan 30 juta penduduk yang berada di Pantura. Mega proyek ini diperkirakan akan menelan anggaran hingga 1.600 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, emiten alat kesehatan PT Jaya Mas Medica Industri Tbk atau OMED terus menjaga momentum pertumbuhan bisnis di tahun 2026. Perusahaan menargetkan kinerja lebih agresif di tengah tantangan global dan dinamika industri kesehatan. PT Jaya Mas Medica Industri Tbk menargetkan pendapatan mencapai sekitar 2,4 triliun rupiah pada 2026 atau tumbuh sekitar 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Target ini menunjukkan optimisme perusahaan terhadap prospek bisnis ke depan. Selain mengejar pertumbuhan pendapatan, perusahaan juga menargetkan peningkatan margin laba bersih di kisaran 18% pada 2026. Langkah ini menunjukkan strategi untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan efisiensi. Sepanjang 2025, OMED mencatat kinerja yang solid dengan pendapatan sekitar 2,06 triliun rupiah dan laba bersih mencapai 368,9 miliar rupiah. Hasil ini menjadi dasar kuat untuk pertumbuhan di tahun berikutnya. Sementara itu, pertumbuhan kinerja didukung oleh efisiensi operasional dan peningkatan penjualan produk bernilai tambah, termasuk segmen bioteknologi yang memberikan margin lebih tinggi. Strategi ini menjadi kunci dalam menjaga profitabilitas. Permintaan alat kesehatan di dalam negeri masih menunjukkan tren positif, didorong oleh peningkatan layanan kesehatan dan ekspansi rumah sakit. Kondisi ini menjadi katalis utama bagi pertumbuhan OMED. Selain itu, kebijakan pemerintah terkait peningkatan tingkat kandungan dalam negeri juga menjadi faktor pendorong yang memberikan peluang bagi produsen lokal untuk meningkatkan penetrasi pasar. Langkah ini memperkuat industri nasional. Perusahaan terus melakukan ekspansi bisnis melalui penambahan produk dan perluasan distribusi, termasuk menjangkau pasar ekspor seperti Filipina. Strategi ini diharapkan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Meski optimis, perusahaan tetap mewaspadai risiko global, seperti fluktuasi harga bahan baku dan ketegangan geopolitik yang dapat mempengaruhi rantai pasok. Langkah mitigasi terus diperkuat. Sektor kesehatan dinilai lebih resilien terhadap tekanan ekonomi karena kebutuhan alat medis bersifat esensial. Hal ini tentunya menjadi keunggulan bagi OMED dalam menjaga kinerja. Dengan kombinasi strategi efisiensi, ekspansi, dan inovasi produk, OMED optimis dapat menjaga pertumbuhan di tengah dinamika industri kesehatan global. Berbagai sumber, IDX Channel. Emiten energi PT Dian Swasta Tika Sentosa Tbk atau DSSA melihat peluang besar dari pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, di mana seiring percepatan transisi energi di Indonesia. PT Dian Swasta Tika Sentosa Tbk mulai memperkuat pengembangan bisnis panel surya sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi baru terbarukan. Langkah ini diambil untuk menangkap peluang besar di sektor energi bersih yang terus tumbuh. DSSA melirik peluang dari proyek pembangkit listrik tenaga surya yang digarap PT PLN. Pada semester 1 2026, PLN menyiapkan 21 proyek PLTS dengan sistem penyimpanan energi. Total kapasitas mencapai 513 MW peak yang akan beroperasi bertahap hingga 2029. Pengembangan PLTS menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong transisi energi.
dari bahan bakar fosil menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Keterlibatan DSSA diharapkan mendukung target bauran energi nasional. Selain tenaga surya, DSSA juga terus mengembangkan energi panas bumi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun portofolio energi berkelanjutan. Langkah ini menjadi upaya menjaga keberlanjutan bisnis. DSSA juga mengembangkan fasilitas produksi panel surya terintegrasi untuk mendukung kebutuhan proyek dalam negeri. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kemandirian industri energi nasional. Bisnis PLTS dinilai memiliki prospek jangka panjang yang menarik seiring meningkatnya permintaan energi bersih dan dukungan kebijakan pemerintah. Hal ini menjadi sumber pertumbuhan baru bagi DSSA. Meski menjanjikan, pengembangan PLTS masih menghadapi tantangan seperti investasi awal yang besar dan infrastruktur yang perlu dikembangkan. Namun potensi pasar dinilai masih sangat luas. Dengan masuk ke bisnis energi terbarukan, DSSA berupaya memperkuat posisinya di tengah perubahan industri energi global. Dengan masuk ke bisnis energi terbarukan, DSSA berupaya memperkuat posisinya di tengah perubahan industri energi global. Strategi ini diharapkan menjadi motor pertumbuhan ke depan. Langkah DSSA menandai percepatan transisi menuju energi bersih di Indonesia, di mana perusahaan swasta mulai berperan aktif dalam pengembangan PLTS. Berbagai sumber IDX Channel. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak dari kenaikan BBM non-subsidi terhadap pengeluaran harian warga. Salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta adalah mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum. Pramono menegaskan kenaikan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga Pemprov DKI Jakarta hanya dapat menyesuaikan diri. Pihaknya juga memastikan tidak akan ada subsidi dari pemerintah daerah bagi pengguna BBM non-subsidi. Yang pertama, untuk BBM adalah kewenangan pemerintah pusat sehingga berapapun yang dilakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi, tentunya pemerintah DKI Jakarta mengikuti itu. Dan pemerintah DKI Jakarta akan melakukan terobosan agar orang yang menggunakan BBM non-subsidi ini makin berkurang dengan cara mereka untuk mau naik transportasi umum. Sedangkan untuk subsidi kepada pengguna, tentunya pemerintah DKI Jakarta tidak akan melakukan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak dari kenaikan BBM non-subsidi terhadap pengeluaran harian warga. Salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta adalah mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum. Pramono menegaskan kenaikan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga Pemprov DKI Jakarta hanya dapat menyesuaikan diri. Pihaknya juga memastikan tidak akan ada subsidi dari pemerintah daerah bagi pengguna BBM non-subsidi. Yang pertama, untuk BBM adalah kewenangan pemerintah pusat sehingga berapapun yang dilakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi, tentunya pemerintah DKI Jakarta mengikuti itu. Dan pemerintah DKI Jakarta akan melakukan terobosan agar orang yang menggunakan BBM non-subsidi ini makin berkurang dengan cara mereka untuk mau naik transportasi umum. Sedangkan untuk subsidi kepada pengguna, tentunya pemerintah DKI Jakarta tidak akan melakukan.